Dia 23, gua pitakin kepala lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Kita ngobrol-ngobrol soal terorisme ya, yang kemarin juga cukup viral terkait dengan terbunuhnya atau dibunuhnya seorang dokter di daerah Sukoharjo ya. Saya tidak tahu itu daerah di mana, di Jawa Timur ya. Dengan tuduhan terorisme atau terlibat jaringan teroris Jamaah Islamiyah, ISIS dan lain sebagainya. Jadi saya amati beritanya mulai dari proses rencana penangkapan, kemudian ada kejadian di TKP, sampai kemudian informasinya dirilis oleh Humas Mabes Polri. Banyak kerancuan di sana, ada banyak informasi yang terputus. Jadi oleh karena itu kemarin saya coba tracking ya, cuma lewat Google Map daerah Sukoharjo itu di mana, kemudian lokasi penangkapan atau penggerebekan atau pengepungan atau pengejaran terhadap Dr. Sunardi. Bukan dokter ya, beliau dokter. Jadi dokter dengan dokter itu gelar akademis yang berbeda ya. Kalau dokter itu gelar akademis untuk sarjana yang sudah menyelesaikan S3, sementara dokter itu dia gelar akademis yang diberikan kepada tim teknis tenaga medis begitu ya, yang mengikuti pendidikan soal medis kesehatan. Jadi ada yang menyamakan, bahkan ini netizen cebong ini kan. Jadi dokter dengan dokter dia samakan saja begitu. Ada dokter Azhari ya, dia samakan dengan dokter Sunardi katanya. Jadi begini, ada yang menarik dari TKP itu ya, TKP penangkapan dokter Sunardi itu daerah sepi ya. Kiri kanannya persawahan. Saya lihat di Sukoharjo itu ini ada video. Di akhir nanti akan kita coba rilis screen recordernya. Kemudian tidak ada CCTV di sana yang bisa memantau bagaimana situasi penangkapan itu. Ya mirip-mirip seperti di KM50 ya, yang kiri kanannya ada puluhan, ratusan CCTV ya, mulai dari toko, ya di jalan-jalan tol itu, di tiap-tiap lampu merah, di tiap-tiap lampu jalannya. Tapi kemudian tidak ditemukan adapun satu bukti di CCTV itu yang menunjukkan bahwa ada perencanaan yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Densus 88 terhadap pembunuh 6 laskar waktu itu. Nah, kita bawa ke Dr. Sunardi, kejadiannya seperti itu. Daerahnya sepi, kemudian jalannya juga sempit ya. Saya lihat tonasenya C ya, jalan kecamatan kayak gitu, jalan milik kabupaten, jalurnya jalur kecamatan. Kemudian ya beliau juga cacat ya, seperti banyak testimoni rekan-rekan beliau yang juga aktif di lembaga relawan kesehatan dunia, banyak membantu ke daerah-daerah konflik ya, seperti Suriah, Palestina, kemudian di Yaman, ya kan. Nah, teman-teman, ini anehnya keluar rilis informasi bahwa beliau melawan petugas, ya kan. Nah, ini kan justifikasi yang sudah biasa kita dengar dari mulut kepolisian untuk melegalisasi pembunuhan yang mereka lakukan begitu. Kemudian saya juga baca informasi bahwa rilis yang dikeluarkan Komnas HAM, investigasi, tidak tahu investigasinya seperti apa ya, katanya TKP-nya sudah dia lihat ya, TKP-nya berdasarkan laporan polisi saja, investigasi, tapi berdasarkan informasi yang diberikan oleh kepolisian saja ya, tidak diinvestigasi lokasi kejadian. Karena memang sepi ya, barangkali yang bisa ditanyai di sana itu kodok sama ular sawah begitu kan, karena kejadiannya malam hari. Dan diberitakan bahwa Dr. Sunardi ini melakukan perlawanan, menabrak gitu kan, kemudian ya macam-macam seperti yang ya, bisa teman-teman tracking saja itu beritanya di banyak media-media mainstream nasional. Jadi tetap ini kecurigaan kita sama seperti yang dilakukan pada 6 laskar di kilometer 50 ya. Namanya orang dipepet, dikejar tanpa seragam ya, katanya polisi sudah memperkenalkan diri lah. Kalau sudah memperkenalkan diri tidak mungkin orang akan melarikan diri ya kan. Saya dari kepolisian, Pak, mohon maaf, silahkan minggir dulu, pasti orang minggir ya kan. Tapi kalau dipepet, dikejar-kejar ya tentunya orang akan melawan ya kan. Wah, ini kita dibegal ini katanya kan, karena jalanannya sepi. Jadi dugaan saya seperti itu. Makanya ya pembunuhan itu, ya saya menyebutnya tetap pembunuhan ya, karena informasi yang keluar dari polisi itu satu arah, tidak ada data pembandingnya, dan tentu kita boleh berasumsi ya, dan membuat opini-opini tertentu berdasarkan ya kejadian-kejadian sebelum ini. Nah, banyak ada Siono yang tahun 2016 lalu
Sampai sekarang tidak jelas ya, disogok malah istrinya menerima 2 gepok uang untuk berdamai dengan tindakan kepolisian dan pelakunya tidak dihukum. Ya, kalaupun dihukum ya hukumannya ringan, hukumannya tidak sebanding dengan kejahatan rencana pembunuhan yang mereka lakukan. Yang berhak memvonis orang bersalah atau tidak itu kan pengadilan. Ya, sekalipun dia diduga teroris, orang sudah mati. Lalu apa gunanya kita ada peradilan ya kan? Nah, jadi saya pernah ditanya oleh teman-teman saya karena pernah dikepung, ditangkap, digerebek oleh polisi. Lah kau masih nyinyir-nyinyir juga di media sosial. Apa memang punya hak imun kau sudah keluar dari penjara katanya kan. Ya saya ketawa saja. Tidak ada orang yang punya hak imun terhadap pelanggaran hukum ya kan. Termasuk polisi itu sendiri ya. Tapi saya bilang seperti ini. Yang bisa menangkap saya itu hanya Densus 88 saya bilang. Dengan tuduhan teroris setelah ini. Jadi saya tidak takut lagi persoalan saya mau bikin hoak atau tidak nanti di media sosial itu saya bilang kan. Karena kita sudah tahu triknya. Mereka bikin laporan sendiri, bikin cerita karangan sendiri, mereka blow up sendiri beritanya, informasinya untuk mendiskreditkan kita ya di karakter assassination, pembunuhan karakter terhadap kita. Ya, lalu itulah yang dibenarkan. Nah, kemudian itulah yang disuguhkan ke pengadilan, ya, yang dituntut karena begini sampai ya seperti kisahnya Munarman itulah kan. Tidak jelas, tidak boleh diliput bahkan persidangannya, padahal persidangan itu terbuka dan dibuka untuk umum ya kan. Tapi kalau tidak boleh diliput itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan dan memang direncanakan. Nah, itulah yang terjadi kepada Dr. Sunardi. Nah, inilah negara yang paling aneh di dunia ya, satu-satunya negara yang hampir tiap hari nangkap teroris. Kemarin ada lagi itu di Lampung, di mana? Di Batam, di mana itu kejadian penangkapan? Di Banten, di Tangerang kemarin itu kan, beriring-iringan setelah kejadian Dr. Sunardi. Tapi event-event internasional di negara kita berjalan dengan aman-aman saja. Kalau di Amerika, ya, itu event-event internasional itu sudah jadi incaran teroris. Ya, mestinya begitu. Ini aneh ya, yang diincar pagar kantor bupati, ya kan, pagar kantor polisi, pos jaga polisi itu bukan teroris. Aduh, buang-buang tenaga itu teroris kalau mau neror pos polisi ya kan. Digepluk pakai molotov saja itu sudah habis itu pos polisi. Kalau teroris berpikirnya besar, bajak pesawat, ya kan, bajak kapal tanker karena minyak susah sekarang ya. Jadi kapal tanker para cukong yang mengekspor CPO ke luar negeri itu dibajak, nah itu kerja teroris. Baru seperti di Afrika itu kan, pembajak Mongolia itu kan, nah itu kan menarik. Somalia itu kan, pembajak Somalia itu, ya itu kan menarik. Yang dibajak itu kapal tanker, kapal minyak, pesawat, ya kan, atau event-event internasional. Nah, itu kerja-kerja sistematis dari teroris ini, orang mengobati orang secara gratis seperti yang dilakukan oleh almarhum Dr. Sunardi itu ya, memberikan pelayanan kesehatan, menulis buku, bahkan produktif sekali beliau. Tidak hanya berpraktek tapi juga menulis ya, pengobatan-pengobatan, cara Nabi, cara Rasulullah begitu. Nah, ini kan menjadi ancaman barangkali bagi para mafia vaksin ya, para dokter tukang hoak ya kan. Yang ketika orang berkonsultasi malah tambah sakit orang setelah pulang konsultasi itu dengan obat resep yang dia berikan. Bisa jadi itu ya. Kemudian dikait-kaitkanlah dengan instansi, dengan yayasan, lembaga yang dicap teroris oleh PBB. Apa haknya PBB itu menteroriskan lembaga-lembaga itu? Karena mereka membantu di Yaman, karena lembaga-lembaga donor, lembaga-lembaga relawan itu membantu di Suriah, di Afghanistan atau di tempat-tempat konflik. Apa memang begitu? Ya, ini kan jadi pertanyaan bagi kita ya. Karena ini banyak relawan. Kemarin ada juga organisasi, ada satu itu Syams Organizer ya, yang kemudian diklaim sebagai organisasi teroris atau dituduhkan. Kemudian orang-orangnya mulai disisir, ditangkap, ya kan. Terakhir ini Fadlizon ya, dikait-kaitkan dengan membantu aktivitas terorisme karena terkait dengan HASI itu ya, organisasi yang menaungi Dr. Sunardi ini. Lalu kemudian tentu di counter ya, karena foto-foto barangkali kan, itu Jokowi sama Ustadz Farid Oqbah ya, kan juga foto-foto ya, tahun 2020, lalu Dr. Oqbahnya, Ustadz Oqbahnya ditangkap tahun 2021. Nah, bagaimana itu menjawab persoalan itu? Jadi, stigma teroris itu dikait-kaitkan dengan orang-orang yang konsentrasi mengurusi persoalan umat. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita. Sementara negara ini tidak hadir ya, ketika ada masalah yang prinsipal di tengah-tengah masyarakat. Misalnya soal minyak goreng ya kan, yang hari ini menjadi polemik karena harganya sudah diserahkan saja ke mekanisme pasar, sementara subsidi yang dijanjikan oleh negara itu belum ada anggarannya, belum ada realisasinya. Ya tentu saja ini para pengusaha mafia ini akan berbuat sesukanya karena dia dapat minyak susah barangkali, biaya distribusinya tinggi,
Dan pabrik tidak mungkin akan tidak mungkin akan tutup satu hari saja. Ya, pabrik tidak akan pernah menghentikan produksinya, karena berhenti produksi satu hari saja itu triliunan dia rugi. Ya, berapa itu gaji karyawan dia harus bayar, biaya operasional yang harus dia tutupi, listrik dan lain sebagainya, ya. yang bisa kita jangkau saja lah ya, biaya-biaya dari operasional perusahaan itu. Berapa banyak itu pajak kendaraan ya, yang harus dia bayar pajaknya, itu jalan tiap hari ya kan. Jadi persoalan minyak goreng itu bukan di pabriknya, ya seperti yang dicek oleh si Listio Sigit kemarin, ya Pansos tidak sama Mendak ya, Menteri Perdagangan ke pabrik. Ngapain dia sidak ke pabrik? Karena pabrik akan terus berproduksi, dan anehnya di sana dia ya menyatakan bahwa ya harganya head ya 14.000 rupiah, 14.500 rupiah. Ternyata 1 liternya di pasar itu sudah 24.000 ya. Bahkan ada yang sampai 55.000, bahkan ada yang sampai 120.000 itu di daerah Sulawesi. Itu kan ngeri ya. Jadi mereka sebetulnya tidak bekerja, ya tidak bekerja, karena lain yang dikerjakan, lain lagi yang direalisasikan. Jadi kira-kira seperti itu teman. Yang menjadi teroris itu negara ya, pemerintah yang menjadi teror ini sekarang, menteror kehidupan kita, rakyat Indonesia, masyarakat. Dan untuk menghentikan teror-teror seperti ini, ya teror-teror yang dilakukan negara lewat pemerintahan penyamun seperti ini, ya caranya ya harus melakukan ritual kendi juga kita sepertinya. Kita kumpulkan bensin dari 34 provinsi ya kan. Ya, kita campur di dalam sebuah kendi. Nah, kita tumpuk itu di depan kantor DPR ya kan, bisa seperti itu, di depan istana Jokowi itu ya, istana presiden itu. Lalu kita bakar di sana. Itu kan ide saja ya kan. Bisa dilaksanakan, bisa tidak. Nah, jadi ritual kendi seperti itulah yang harus kita lakukan saat ini. Jadi mengumpulkan air dan tanah itu sudah tidak zamannya lagi. Jadi kalau sekarang itu bensin, mesiu kalau ada ya kan, karbit ya, karbit itu dicampur, diledakkan di sana, kira-kira seperti itu. Jadi cocok logi negara ini ya, tiap hari nangkap teroris itu polisi ya di berbagai daerah, mulai dari Aceh sampai Papua ya kan. Papua ini tidak diurus sampai sekarang yang sudah dicap teroris KKB itu kan. Nah, tapi event-event internasional aman di negara kita. Kemarin ada PON di Papua ya kan. Sebentar lagi ini MotoGP ya kan di Mandalika, kemarin sudah ada test ridingnya di sana ya kan. WSBK-nya. Lalu sebentar lagi juga akan ada pertemuan G20 di Bali ya kan. Harusnya yang diincar teroris event-event seperti itu. Ya, ada logika terorisme itu kan seperti itu, ancaman ya kan, memberikan ancaman, melakukan sabotase ya kan. Ini kan tidak ya. Kalau di Jakarta itu ada Formula E ya kan. Kalau seandainya memang ada teroris di negara ini ya kan. Nah, event-event seperti itu yang menjadi target ya, bukan pos polisi. Kalau pos polisi itu kan tidak logis ya, tidak masuk di akal ya kan. Kerja-kerja teroris kacangan ya kan. Ngapain mereka melakukan teror kepada 1-2 ekor polisi di pos polisi itu kan? Karena efek politiknya tidak ada. Nah, kemudian ditangkap dengan skenario yang macam-macam ya kan, supaya kelihatan kerja ini Densus 88 ini, dan itu harus dibubarkan ya, karena banyak yang menuntut pembubaran. Efektivitas kerja mereka tidak ada begitu. Karena yang mereka lakukan itu stigma, lalu mereka melakukan tindakan terukur ya kan, melegalkan pembunuhan. Jadi suka-sukanya saja. Nah, mau melawan petugas apa segala macamnya, dilawanlah petugas, karena mereka identitasnya tidak jelas ya kan. Kalau mau melakukan penangkapan ya pakai seragam lengkap begitu. Ya, perkenalkan diri Anda dari mana ya kan, jangan orang dipepet-pepet ya kan. Pertama itu, yang kedua orang sudah ditersangkakan sebelum orang itu dipanggil, dimintai keterangan, diinvestigasi betul-betul ya kan. Ya kalau kita banding-bandingkan dengan negara orang ya kan, itu sudah memberondong seperti yang terjadi di Selandia Baru kemarin itu. Diberondong orang itu sampai 50-an orang meninggal di masjid ya kan, termasuk anak-anak dan perempuan. Ya, ditangkap baik-baik. Sehat dia di penjara ya. Sidangnya berjalan lancar, tidak bonyok-bonyok malah orangnya, luka pun tidak ada dia. Nah, jadi menerima hukuman sesuai dengan proses peradilan begitu. Jadi kalau sudah divonis ya sudah. Nah, ini saya contohkan ya, saya dituduh melakukan provokasi waktu itu karena undang-undang ITE. Lalu diseret ke penistaan, pencemaran nama baik kepala negara katanya kan. Padahal tidak ada laporan dari kepala negara yang dicemarkan itu siapa. Kepala negara itu kan institusi ya, bukan orang per orang ya kan. Presiden itu lembaga negara, kepresidenan ya. Jokowi orangnya, ya kalau Jokowinya yang dihina, Jokowi yang lapor begitu. Ya, kalau polisi yang dihina orang per orang ya dia bisa lapor orang per orang. Institusi tidak bisa melakukan pelaporan. Jadi kalau melakukan laporan atas nama institusi salah dia kan. Karena itu bukan legal standing ya. Institusi tidak legal standing kalau negara dengan berhadapan dengan rakyat begitu.
Ya, dalam perspektif saya ya terserahlah perspektif orang lain. Jadi ini menarik persoalan terorisme ini. Kemudian ada yang salah ya, yang salah di Densus 88 itu bukan Densusnya yang salah, tapi memang institusi kepolisiannya yang bermasalah sejak awal begitu ya, karena mulai dari rekrutmennya, kemudian kurikulum pendidikannya, doktrin-doktrin yang diajarkannya, seperti yang lalu-lalu kita bahas. Jadi itu yang harus dibenahi. Jadi baiknya lembaga ini dibubarkan dulu, ya, dilebur dulu lah kayak gitu, dimasukkan lagi di bawah kementerian ya, atau setingkat menteri seperti TNI itu. Nah, dikirim mereka ke Papua itu semua kan. Di sana lah adik-adiknya sedang menunggu untuk minum kopi ya kan di hutan Papua itu sambil berkemah begitu. Demikian teman-teman, sekedar merefleksi ya. Mudah-mudahan banyak yang sakit hati ini dengan video ini. Tapi saya tidak berharap begitu. Karena kita sebagai masyarakat kan merasa rancu saja ya. Event internasional kok aman-aman saja di negara kita. Sementara berita terorisme setiap hari kan. Yang dipojokkan pondok pesantren, ya kan, masjid, jamaah-jamaah begitu kan, pengajian-pengajian. Itu kan tidak masuk di akal ya. Ini ada penyakit di Densus, di kepolisian, di BNPT, BIN kita. Kemarin sudah ada yang dibongkar itu, ya, pasukan pejaten yang suka doxing-doxing orang. Sudah ketahuan ya seperti apa tindak tanduk dan laku yang mereka buat. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.